Ya, Pak Nasir, dengan sangat bijak saya. Dia nggak bisa jawab, data dia belum punya. Iya, dia kan lagi siapkan datanya. Sekarang bisa dijawab Pak Buyung. Kalau bisa dilanjut. Kalau nggak bisa kita hold dulu pertanyaan Pak Nasir ini. Di hall. Yang lain masih nunggu ini. Nanti di terakhir di hall keluar, bukan saya. di hall keluar. Iyalah. Kalau Waduh. nggak gini gimana dia bisa jawab? Pertanyaan saya nggak bisa dijawab. Ya. Waduh, ngeri juga ini. Kenapa nggak perusahaan yang asli itu saja yang memenangkan pekerjaan ini? Nah ini kan berarti ngemplang-ngemplang keuntungan orang. Ini kan namanya korupsi. Kan rentengan panjang korupsi yang dilakukan oleh Pertamina ini. Ini ruang yang dibentuk, ini bahasa baru saja, sinergi BUMN. Ini apa? Ini kan korupsi yang dibangun di sini. Itu yang saya maksud gitu loh. Nah saya minta kita bongkar ini sinergi BUMN ini. Ada apa isinya? Masa anak durhaka bapak kasih terus PL? Ini anak perusahaan kami, ini cucu kami, ini durhaka, tapi dikasih terus gitu loh. Masa kita udah melihat ini anak durhaka kita biarkan terus negara dibiarkan rugi di situ? Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Pak Dirut, tadi Bapak jelaskan bahwa 160.000 itu per hari. Itu dari Rokan saja atau seluruh wilayah Rokan? Izin Pak, dari blok Rokan ini Pak. Dari Terus, blok 100% dari blok Rokan Pak. Di luar yang Rokan mana lagi blok yang Bapak kerjakan? Di seluruh blok di Sumatera Pak. Ada di zona 4 itu di Prabu Muli di Sumatera Selatan dan beberapa lapangan di sana. Itu berapa hasilnya? Kalau di Sumatera Pak, di luar Rokan itu total minyak sekitar 42.000 barrel minyak per hari dan gasnya 700 mm meskaf per day Pak. Terus termasuk yang rantau? Termasuk Pak di rantau ya. Berarti yang 160.000 ini khusus Rokan? Khusus Rokan Bapak ya, blok Rokan ya. Pak, saya ini menerima masukan dan dari berita media juga yang saya input. Kegiatan yang dilakukan di Rokan ini banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Berapa jumlah seluruh kegiatan yang dilakukan per tahun untuk meningkatkan regulasi mencapai 160.000 tadi? Berapa jumlah kegiatannya? Penunjangnya semua seluruhnya berapa? Sumurnya sekitar 600 sumur Pak untuk tahun ini saja. Untuk tahun 2022 itu sekitar di 404 sumur Pak. Di tahun 2021 itu sekitar 132 sumur Pak dalam 4 bulan pertama, 4 bulan alih kelola pertama. Itu sumur yang kami lakukan Pak. Untuk kegiatan di luar untuk perbaikan sumur-sumur baru Pak itu bisa mencapai sekitar 20.000 kegiatan Pak totalnya dalam setahun Pak. 20.000 kegiatan Pak. Itu semua punya nilai kontrak? Iya Pak, itu dikerjakannya bersama-sama dengan mitra kerja Pak. Nah, tapi kontraknya bukan 20.000 Pak ya, maksudnya. Ya, saya mau tanya berapa nilai kegiatan yang dikontrakkan dari seluruh regulasi per tahun? Ya, kalau dari budget tahunan Pak ya, Ya. untuk per tahun itu di 2022 Pak itu investasi itu sekitar 530 juta Pak, sedangkan untuk operasional tuh sekitar 1,5 miliar dolar Pak. Pak, yang untuk kegiatan tadi, Iya Bapak. berapa jumlah pelaku kegiatannya? Perusahaannya Pak ya? Ya, Mungkin puluhan, mungkin bahkan lebih dari 100 Pak itu Pak, jumlah pelakunya Pak, untuk semua kegiatan Pak ya. dicek dulu Pak, Saya berapa cek banyak? angkanya Pak ya, angka tepatnya Pak. Izin saya cek Pak ya. Pak, sini lagi kami lihat angka totalnya Pak.
untuk total seluruh kegiatan di Blok Rokan. Untuk sumur-sumur baru Pak, itu ada 11 mitra kerja Pak. Untuk yang sumur baru saja Pak ya, untuk rig-rig tadi. Itu, Terus yang rig-rig lama? Untuk rig lama, rig-rig baru ini yang mengerjakan kegiatan yang mengerjakan ini kontraktor yang lama juga? ini maksudnya rig baru, maksudnya rig yang mengerjakan untuk sumur-sumur baru Pak. Jadi rignya iyalah, berarti kan kontraktornya ada kan? Ada Pak. Nah ini kontraktornya yang pekerja-pekerja yang sudah memiliki kontrak di situ juga? Kombinasi Pak. Jadi ada yang bukan, yang saya tanya aja Pak, yang saya tanya iya Pak, apakah mereka pekerja yang sekarang udah aktif yang Bapak perpanjang melalui peralihan dulu, terus dia dapat lagi pekerjaan baru di situ atau gitu? ada yang seperti itu, ada juga tambahan Pak. Jadi tidak 11. Ada BUMN yang mengerjakan juga? Kalau dari 11 mitra kerja hanya satu Pak, yang untuk yang sumber tadi hanya satu yang dari BUMN, yaitu PDSI Pak. PDSI? Ya. PDSI ini Bapak tunjuk? Yang khusus PDI satu ini Pak, ini tunjuk langsung Pak. Kenapa dia ditunjuk? Untuk ini kan satu dari 11 Pak ya. Ini hanya untuk sinergi BUMN Pak. Bapak tahu nggak kalau karena sinergi itu nanti ada korupsi? Dan itu kan peluang korupsi sekarang di situ. Bapak benar nggak benar mereka yang mengerjakan atau pakai subkon lagi? Subkon itu yang mengeluarkan biaya, baru mereka hanya administrasi. Itu kan namanya memperluas dan membuka ruang korupsi di situ seluas-luasnya. Ya. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Ya. Apakah ini sistem yang dibangun BUMN untuk membangun korupsi sebesar-besarnya di BUMN? Nah, kenapa nggak diberikan sama yang mengerjakan yang dikontrakkan oleh anak perusahaan BUMN tadi? Kan lebih bagus dia yang mengerjakan. Secara profesional dia pakai biayanya dia sendiri. Secara profesional dia yang punya peralatan sendiri. Nah, kenapa nggak dia yang dimenangkan? Kenapa harus menunjuk anak perusahaan BUMN? Apa masih ada preman atau tukang pala di BUMN ini? Ini terjadi Pak. Nah, ini yang saya tanya sekarang, kenapa ditunjuk? Berapa banyak sekarang Bapak tunjuk anak perusahaan BUMN selama 2022? Saya minta datanya. Saya minta pimpinan, izin pimpinan, mungkin teman-teman sekalian, kita bentuk panja saja Blok Rokan ini. Nah, kita biar bedah berapa regulasi pengadaan yang dilakukan penunjukan di Blok Rokan ataupun di bawah Pertamina Hulu Energi ini. Karena saya melihat gak benar. Yang mengerjakan orang yang punya modal, yang mengerjakan orang punya alat. Nah, anak perusahaan ini buat apa ditunjuk? Kalau cuma ngemplang-ngemplang uang dari keuntungan hasil keringat orang lain. Nah, ini banyak sekali Pak. Peralihan waktu Rokan diambil alih oleh Pertamina, Chevron diambil alih oleh Pertamina, perpanjangan kontrak ini runtunnya panjang sekali dan tidak ada evaluasi. Nah, saya nggak ngerti nih pola mana yang dipakai gitu loh, aturan mana gitu loh. Negara ini berdiri dasar undang-undang. Nah, hukum di Indonesia itu cuma satu, hukum. Nggak ada hukumnya Pertamina. Saya minta Pak, berapa jumlah perusahaan yang Bapak tunjuk anak perusahaan BUMN selama 2022? Izin interaktif pimpinan. Ada juga perusahaan yang bermasalah sampai hari ini, pembangunan pipa 4,2 triliun. Sampai hari ini jadi pembicaraan media. Dan Bapak belum jawab sampai berulang-ulang saya tanya, Pak Buyung, itu Pak Dirut, itu sudah dijalankan belum pipanya? Sebagian Pak. Itu jawaban Bapak sama saya. Kenapa sebagian? Itu Dirutnya dulu yang ngerjakan Pak Wiko ini. Anak perusahaan dari PGN. Nah, itu saja belum tuntas. 4,2 triliun. 4,2 triliun. 4,2 triliun kan anggarannya pipa itu. Pak Dirut jangan lupa nanti keluar dari ruangan ini.
Ya Pak, itu kan yang membuat dari Pertagas Pak, anggarannya, anggaran pembuatannya. Yang membayar proyek itu siapa? Yang kami membayar biaya sewa Pak, tol fee untuk pipa tersebut. Loh iya, sekarang kalau Bapak bayar, kalau alat itu dibayar tidak sesuai gimana? Itu nggak jadi temuan. Kan nilai proyek itu 4,2 triliun. Ini Pertagas ini anak perusahaan BUMN nggak? Kan anak perusahaan BUMN. Saya minta Pak, berapa yang Bapak tunjuk 2022? Mana datanya? Bagaimana kesimpulan bisa menunjuk itu? Tolong dijelaskan di sini. Kalau cuma bilang sinergi BUMN, saya nggak ngerti. Ada lagi satu kegiatan yang dilaporkan ke kami, menunjuk sistem kesehatan yang dirutinitaskan di Rokan ini dengan berapa rumah sakit, tapi rumah sakitnya itu saja yang ditunjuk. Padahal yang ditawarkan tidak ada menunjuk Pak Gudana berapa nilai kegiatan itu. Tapi itu terus yang ditunjuk gitu loh. Kalau yang menawarkan lebih mahal itu alatnya lebih bagus dan lebih canggih dan lebih berpotensi untuk memperbaiki kesehatan orang, kok kenapa itu nggak ditunjuk? Ada apa sebenarnya di Rokan ini? Apakah tadi kecelakaan itu karena peralatan yang kontraktornya sudah itu saja, alatnya nggak diganti-ganti karena menjadi kecelakaan lah itu? Bisa jadi. Pimpinan, interupsi pimpinan. Sebentar Pak Gandung, saya Ya. tanya dulu, Pak Nasir lagi jatahnya Pak Nasir ini. Saya tanya dulu ke Pak Direktur Pertamina Hulu Rokan, yang data diminta Pak Nasir tadi udah siap belum? Kalau belum siap kita hold dulu Pak Nasir ini sebentar Pak Nasir, karena kan ada beberapa kawan-kawan fraksi yang belum menyampaikan, nanti bisa ditanggapi yang terakhir Pak Nasir. Begitu, cocok? Bukan, saya mau nanya yang ditunjuk dulu tadi, yang di PL tadi tuh. Iya, nanti disiapkan, datanya belum ada ini. Bukan, Jumlahnya itu beda yang kita tanya tadi. Yang saya tanya sekarang, berapa jumlah perusahaan anak perusahaan BUMN yang ditunjuk langsung di perusahaan Rokan ini? Udah bisa dijawab, Pak? Bapak kok lemot sekali dan Belum Iya. Pak, ini masih kami Tapi kumpulkan, katanya Pak. sistemnya bagus. Nah, ini datanya kurang lengkap juga Pak Direktur Hulu Rokan ini. Jadi gimana Pak Nasir? Kita lanjutkan dulu dengan yang lain, nanti Pak Nasir bisa leluasa, seluas-luasnya kita buka ruang Saya untuk juga jalan. kan punya kegiatan yang lain. Pak, bisa jawab? Untuk yang data BUMN-nya masih belum Pak. Untuk data berapa BUMN yang sekarang terikat kontrak dengan Rokan Pak, ini lagi Gimana Pak sebentar, Nasir Pak, ya. lanjutnya ini? Jadi Pak Nasir, Pak Buyung belum siap data, maksudnya ini menunggu giliran yang lain. Saya tidak mengurangi hak Pak Nasir untuk bicara, kita persilakan dulu dari fraksi Golkar, PKS, PAN, dan P3, begitu. Ya Pak Nasir, dengan sangat bijak saya. Dia nggak bisa jawab, data dia belum punya. Iya, dia kan lagi siapkan datanya. Sekarang bisa dijawab Pak Buyung, kalau bisa dilanjut. Kalau nggak bisa kita hold dulu pertanyaan Pak Nasir ini. Di hall. Yang lain masih nunggu ini. Nanti Satu lagi di Dirut terakhir yang di hall keluar, bukan saya. di hall keluar. Iyalah. Kalau Waduh. nggak gini gimana dia bisa jawab? Misalnya pertanyaan saya nggak bisa dijawab. Iya. Waduh, ngeri juga ini. pimpinan. Tadi ada usulan panja, nanti di panja itu kita tukikkan gitu. Ya, izin pimpinan. Nah, saya mengusulkan karena ruwetnya ini birokrasi di Rokan ini maupun di Pertamina Hulu Energi ini, kita bentuk panja saja. Ya, nanti pimpinan yang asli Ya, ngomong jadi saya panja. mengusulkan karena saya melihat penunjukan langsung yang dilakukan oleh seluruh perusahaan yang Pertamina ini, terutama Pertamina Hulu ataupun Pertamina Rokan maupun Pertamina Mahakam ataupun Pertamina anak perusahaan yang lain yang di bawah Pertamina Hulu Energi ini, perlu dipertanyakan apa masalah ditunjuk langsung. Sementara dia menunjuk lagi perusahaan yang punya modal, yang punya kemampuan, yang punya teknologi untuk mengerjakan pekerjaan itu. Kenapa nggak perusahaan yang asli itu saja yang memenangkan pekerjaan ini? Nah ini kan berarti ngemplang-ngemplang keuntungan orang.
Ini kan namanya korupsi. Kan rentengan panjang korupsi yang dilakukan oleh Pertamina ini. Ini ruang yang dibentuk, ini bahasa baru saja, sinergi BUMN. Ini apa? Ini kan korupsi yang dibangun di sini. Itu yang saya maksud gitu loh. Nah, saya minta kita bongkar ini sinergi BUMN ini. Ada apa isinya? Sementara si pekerja ini mempunyai modal, mempunyai teknologi dan kemampuan ini, memodalin sendiri pekerjaan ini. Dan bukan dimodalin oleh anak perusahaan BUMN ini. Ini orang yang nggak punya modal, cuman dijadikan anak perusahaan. Ditunjuk, disuruh buat harga sendiri. Ini kajian mana yang dipakai? Ini kan menjadi temuan korupsi dan membuat rentengan panjang, cuman bahasanya jadi ubah nih, sinergi BUMN. Setahu saya Kepres itu menyetujuin cuman 200 juta bisa di PL. Bapak bilang, iya kami punya rumusan sendiri. Rumusan yang seperti apa? Masa anak durhaka Bapak kasih terus PL? Ini anak perusahaan kami, ini cucu kami, ini durhaka, tapi dikasih terus gitu loh. Masa kita udah melihat ini anak durhaka, kita biarkan terus negara dibiarkan rugi di situ. Nah, itu yang saya minta gitu loh. Mana datanya? Dan saya minta melalui forum ini dibentuk panja Rokan ini. Dan anak perusahaan lain yang di bawah Ulu Energi, termasuk Ulu Energi juga. Biar kita bedah ini, apa sih isi sebenarnya? Ada yang memindah-mindahkan jabatan, ada yang begini, ada titipan, ada yang pekerjaan dibayar tapi pipanya nggak dikerjakan. Dan nilainya cukup besar. Berapa lama saya nunggu datanya, Pak? Jawaban ini yang saya tanya tadi. Ini sudah ada Pak datanya Pak. Ya, izin pimpinan. Berapa, Pak? Jadi dari total 2022 ya? Iya Pak, 2022 dari total 381 kontrak itu ada 45 kontrak yang dengan BUMN Pak, BUMN atau berapa nilainya? Ya, coba. Kalau dari total nilai perusahaan Pak, dari 196 perusahaan yang bermitra dengan PHR ada 19 yang BUMN Pak, jadi kurang dari 10%. Enggak, tadi kan 300 sekian ada 40 sekian. Iya Pak. Itu yang ditunjuk. Kan 300 sekian nilai kegiatannya. Iya Pak. 40 itu apa Bapak bilang tadi? Ada juga yang ditenderkan Pak, tidak semua anak perusahaan itu kita tunjuk Pak, tidak Nah, tunjuk langsung. sekarang berapa Pak jumlah nilainya itu? Ya, sebentar Pak, kami lihat nilainya Pak. Yang 40 tadi? Ya. Ya, yang seperti PDSI Pak. Saya minta datanya aja Pak. Semua kegiatan 2022 itu berapa yang Bapak lelangkan? Nah, mari kita minta datanya itu. Mana datanya? Dan itu yang saya minta waktu kita kunjungan reses pada waktu itu. Bapak bilang nanti kita susulkan, tapi sampai hari ini saya nggak terima data itu.